Ah, pertama-tama terima kasih dukungan saudara. Maaf anak saya itu langsung lari keluar tadi karena jam 4 ini dia harus menyanyi di Philadelphia, saudara. Jadi dia pergi langsung ambil bus pergi ke sana. Itulah salah satu pelajarannya, saudara. Sehingga dia bisa mandiri. Karena kalau kita dalam ladang penginjilan itu harus sendiri. Saudara, kadang-kadang orang penginjilan itu kan seperti domba di tengah serigala, tuh kan. Tidak ada teman, saudara. Kalau di tempat ladang penginjilan itu semua itu adalah musuh secara teknis. Buat kita bukan musuh, itu adalah ladang, bukan. Tetapi tidak ada yang membantu. Saudara harus bisa sendiri. Makanya anak-anak yang masih muda ini pun dilatih begini. Dia harus bisa sendiri, apapun sendiri, semuanya sendiri. Sehingga saya mengucapkan syukur sekali lagi atas semua bantuan saudara. Tuhan kiranya memberkati, ya. Nah, saudara, kita sudah menyanyikan pujian yang luar biasa hari ini. Saudara, saya selalu suka pergi ke gereja di sini, saudara. Saudara punya puji-pujian itu dahsyat. Saudara punya penyembahan kepada Tuhan itu hebat. Dan saya percaya Tuhan ada di tempat ini saat ini. Tuhan ingin berbicara kepada kita. Mari kita buka hati kita, saudara, ya. Mari kita buka hati kita. Jangan lihat siapa yang di depan sini, tapi kalau perlu saudara tutup mata juga nggak apa-apa. Dengerin aja suara Tuhan langsung dalam hati, gitu. Ya enggak? Tapi kalau saudara tutup mata, saudara nggak bisa lihat gambar yang saya bawa. Jadi jangan tutup mata, ya. Bagi tutup mata terus sambil tunduk begini, nah itu jangan, ya. Oke, saya ingin ajak saudara membaca di dalam satu kitab di Perjanjian Baru, yaitu kitab Yakobus. Saya ingin memberikan judul pada pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah bersabar dan teguh hati dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bisa on dulu. Yakobus pasal yang kelima. Mari kita sebut saudara bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. Yakobus 5 ayat yang ke-8. Ya, sudah dapat saudara? 1, 2, 3. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Nah, saudara, silakan duduk. Kita sudah menyanyikan pujian tadi bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia adalah raja segala raja, dia adalah penguasa atas segalanya, dia yang berfirman dan semuanya jadi. Dan kabar yang baik bagi kita pada pagi hari ini siang hari ini adalah dia segera akan datang kembali. Nah, kabar baik ini buat kita, saudara. Buat kerajaan iblis ini kabar buruk yang paling buruk, saudara, karena kedatangan Tuhan sudah segera akan datang. Kita tidak menganggap karena kita tidak tahu. Kita dengan jelas, saudara, dalam kitab Yakobus ini orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan itu akan diasingkan, akan diangkat, diasingkan. Sehingga kita tidak terlibat dalam hal itu. Tapi orang-orang yang tertinggal di sini akan terlibat pada aniaya itu.
Nah saudara, ini adalah berita buruk buat orang-orang yang demikian. Tapi buat kita ini adalah berita yang itu persoalan. Nah entah apakah itu perdebatannya akan datang kapan, nah itu soal lain lagi. Kita harus melihat tanda-tanda zaman. Kita harus belajar firman Tuhan, karena tandanya memang tidak jelas. Tuhan Yesus sendiri mengatakan sahabat, tidak ada yang kecuali Bapa sendiri. Sempat ada perbedaan, katanya Tuhan Yesus adalah satu. Bagaimana ceritanya kalau Bapa tahu, Tuhan Yesus tidak tahu? Ya enggak? Orang tuh seringkali saudara sebagai orang percaya kadang-kadang kita terjebak untuk mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu saudara tanyakan. Tuhan Yesus barangkali kalau dia mau tahu, dia bisa tahu. Tapi dia memilih untuk tidak tahu. Membiarkan biar Bapa saja yang tahu. Bukan karena dia tidak bisa tahu. Tapi Bapa saja yang tahu. Dia hanyalah tinggal, sekarang Tuhan Yesus tinggal turun, begitu aja. Nah intinya saudara, yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan itu bukanlah menebak-nebak kapan datangnya Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana caranya kita bersiap. Bagaimana caranya supaya ketika saat itu datang, kita tidak tertinggal. Bagaimana caranya ketika saat itu tiba, kita terbilang di dalam orang-orang yang masuk di dalam kerajaan Allah. Ini slide-nya sudah ya? Sudah bisa di belakang. Ada masalah nggak? Pak siapa? Pak Steven ya? Ada, bisa. Ya, tolong. Oke, yang berikutnya Pak. Nah, di dalam kitab Yakobus ini, coba terus lagi. Ya. Ada 2 tuntutan yang ditulis di sini. Dan setiap tuntutan itu mengandung satu implikasi, saudara. Ada akibatnya. Tuntutan yang pertama atau anjuran yang pertama ini sebetulnya bukan anjuran, lebih banyak pada tuntutan perintah. Yaitu kita harus bersabar dalam menantikan kedatangan sudah dekat. Bersabar. Nah implikasinya apa saudara? Kalau Alkitab itu tidak ditulis demikian saja. Kalau sampai Tuhan menuliskan sesuatu itu ada maksudnya, benar nggak? Siapa yang percaya begitu? Saya percaya. Jadi saudara, kalau Alkitab mengatakan bersabar, artinya apa? Akan ada banyak hal yang menghabiskan kesabaran kita. Kalau tidak, Alkitab tidak suruh kita bersabar. Ngapain dia suruh bersabar kalau tidak ada hal-hal yang membuat kita tidak sabar? Salah satunya adalah waktu kedatangan Tuhan. Karena Tuhan itu menunda waktu kedatangannya, menunda. Kenapa? Untuk mendapatkan hasil panen yang lebih banyak. Ditunda, menantikan, memberi kesempatan untuk dunia ini diselamatkan. Itu adalah kemurahan Tuhan kalau Tuhan menunda itu. Tetapi penundaan Tuhan itu ada batasnya. Pada satu ketika dunia ini memang tidak mau lagi, Tuhan tahu waktunya. Dan itu akan dipercepat, dipersingkat. Apalagi kalau melihat anak-anak Tuhan mulai bisa terhilang karena urusan dunia, Tuhan akan persingkat waktunya. Karena Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang menguasai waktu, saudara. Sebelum waktu ada, Tuhan sudah ada. Coba, tidak ada Allah lain, tidak ada pengajaran lain yang saya pernah tahu, saudara. Seperti yang ditulis di Alkitab. Ada matahari bisa mundur 3 jam. Ada bulan bisa berhenti berapa jam. Saya tidak bawa publikasinya, saudara, tapi beberapa ahli ilmu pengetahuan luar angkasa dari NASA dan di Eropa itu pernah menghitung, apa benar ya pernah demikian. Nah saya tidak tahu perhitungannya, tentu saja rumit sekali. Saudara. Tapi mereka menyimpulkan memang dalam perhitungan jam dari awal sampai akhir dengan perhitungan apapun yang mereka lakukan itu, ada jeda, ada kesenjangan yang tidak connect. Kalau jam itu berjalan secara continuous, mestinya hari ini adalah hari apa, jam berapa. Kenyataannya hari ini adalah hari yang lain, jamnya lain. Mereka pusing 7 keliling, kenapa bisa berbeda demikian? Dan kalau dihitung perbedaannya, cocok dengan selisih antara Hizkia yang matahari mundur itu, ditambah dengan bulan yang berhenti di Ayalon dan Gibeon, di kisah dengan Yosua kalau tidak salah. Tepat perbedaannya sebanyak itu. Mereka tidak mengakui, mereka bukan orang percaya. Tapi itu ditulis di Alkitab. Tidak ada Allah lain yang bisa memundurkan matahari. Saudara, kita bayangin, ini bumi kan berputar begini.
Kalau itu stop 1 detik aja gitu, kira-kira gimana? Rusak semua enggak itu? Rusak semua. Saudara. Tapi Tuhan kita tuh begitu luar biasanya. Bukan cuma stop, balik sedikit, baru balik lagi 3 jam. Karena mereka pakai jam matahari bukan? Apa yang Hizkia kalau nggak salah yang minta atau pakai, atau bukan Hizkia atau Nabi yang minta itu. Kalau itu jamnya mundur 3 langkah. Ini jam matahari begini ada bayangannya mundur 3 langkah, mestinya bayangannya ke sana mundur ke sana 3 langkah. Itu hanya bisa terjadi kalau bumi rotasinya tiba-tiba balik 3 jam baru balik lagi ke normal. Tidak mungkin, tidak pernah terjadi. Dan sekali lagi saudara, kita berbahagia karena Allah yang luar biasa yang kita sembah ini segera akan datang. Tugas kita adalah harus bersabar. Nah saudara, ada banyak hal yang kita tidak menyenangkan. Sementara menantikan kedatangan Tuhan, pertama waktunya. Disebut dalam perumpamaan yang lainnya, perumpamaan talenta misalnya. Perumpamaan 10 anak darah, dikatakan ketika tuannya itu lama tidak datang-datang, mereka tertidur. Ketika waktu lama tidak datang-datang, mereka berbuat yang lain. Nah kita juga gereja menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan ini. Sepanjang kita menunggu lama yang tidak datang-datang ini, pengajaran sesat banyak sekali. Sementara kita menunggu waktu yang lama ini, konflik terjadi. Saudara, ada berapa jumlah gereja? Di Indonesia saja itu gereja aliran Pantai Kosta saja, itu lebih dari 300, saudara. Coba bayangin, kenapa jadi banyak begitu? Kira-kira apa? Konflik, ya enggak? Konflik. Walaupun Tuhan itu kadang-kadang mengizinkan konflik terjadi, kadang-kadang, jangan heran itu. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dirubah lagi, Tuhan izinkan konflik terjadi. Baru terbuka matanya dan akhirnya berubah, banyak orang demikian. Tuhan izinkan, menyakitkan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, at the end. Ada demikian. Tapi ada juga konflik yang tidak disetujui Tuhan, ada juga. Tapi bottom line saudara, ada konflik, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Coba klik 1 kali. Dalam Matius 24, 37, 38, saudara, 39, itu disebutkan kedatangan Tuhan itu seperti pada zaman Nuh. Waktu Nuh sudah mau diberitahu pada Tuhan, bangun bahtera, suruh orang-orang itu masuk dalam bahtera, apa yang mereka lakukan? Nuh diketawain. Mereka tetap berpesta pora, mereka tetap kawin mengawinkan, mereka dikatakan semua itu. Minum-minum, mabuk-mabukan. Mereka ketawain Nuh. Bangun bahtera di atas gunung. Suruh-suruh orang untuk masuk, tidak ada tanda-tanda akan hujan, tidak ada tanda-tanda apapun. Siapa orang tidak anggap kita gila? Bagaimana kalau saudara ngomong dengan teman kantor saudara, oh Tuhan sudah mau datang kedua kalinya. Kira-kira saudara diketawain apa enggak? Diketawain saudara. Apa yang kau bilang itu? Ya enggak? Sampai gereja kadang-kadang tidak berani di luaran bicara tentang kedatangan Tuhan. Banyak gereja yang bungkam saudara. Oh, saya bersyukur ada beberapa gereja yang berani menyatakan itu. Salah satunya barangkali Times Square kalau saya tahu. Beli itu apa namanya, iklan di jalan-jalan raya itu, baliho-baliho yang besar itu, ditulis Jesus is coming back. Banyak dia beli, mahal saudara itu, iklan di jalan raya. Tapi kalau saudara beli, hak saudara untuk tulis apapun kan, itu strategi mereka. Di jalan raya siapa yang tidak bisa baca? Semua bisa baca, besarnya sedemikian itu, Jesus is coming back. Be ready, Jesus is coming back. Tapi tidak banyak gereja yang berani demikian. Sampai yang saya singgung pada berapa bulan yang lalu itu. Tuhan itu pakai orang kafir untuk bicara kepada para pemimpin negara di New York. Di sidang PBB New York, saudara. Yang dipakai oleh Tuhan bicara tentang kedatangan Tuhan adalah seorang presiden kafir dari Iran itu. Yang mengatakan, Jesus is coming back. Saudara, bukan seorang pendeta, bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Tuhan pakai. Ada teks bahasa Inggrisnya, saudara. 15 menit pidato di sidang umum PBB, 5 menit. Dia pakai untuk menjelaskan Tuhan akan datang kembali segera. Di depan para pemimpin negara lain. Karena apa? Kita nggak berani ngomong. Tuhan pakai orang lain. Tuhan Yesus waktu masuk Yerusalem mengatakan apa? Tuhan Yesus waktu masuk Yerusalem mengatakan, kalau umat orang Israel disuruh bungkam dalam memuji Tuhan, batu-batu ini akan memuji Tuhan. Saudara, jangan kita bungkam. Beritakan itu. Tuhan akan datang kembali, kita harus bersabar. Orang-orang di luar sana mungkin ketawain kita. Sabar.
Orang-orang di luar sana mungkin mencemoohkan kita. Sabar, saudara. Mereka tidak tahu, mereka masih dibutakan. Saudara, kalau orang dibutakan itu, biarpun bagaimanapun saudara mau meyakinkan, itu susah. Namanya juga buta. Bagaimana cara saudara menjelaskan seekor gajah pada orang buta? Susah enggak? Susah. Mau dikasih perumpamaan apa? Dia enggak pernah lihat apa-apa. Misalnya itu seperti bola juga enggak pernah lihat. Besarnya kayak gunung juga enggak pernah lihat. Gimana saudara? Susah bukan? Jadi kita harus mengerti. Kalau mereka ketawa dan sebagainya, tapi tugas kita bukan supaya mereka tidak ketawa dan sebagainya, tidak. Pokoknya beritakan. Itu tugas kita. Nah, bagian yang kedua lagi, tidak hanya ada Nuh ini, di dalam kitab 2 Timotius 3, saudara, akan ada masa yang sukar. Nah ini kalau yang di peristiwa Nuh ini kan orang di luar. Ini orang percaya Nuh satu keluarga, membuat bahtera, melakukan perintah Allah, diketawain orang-orang di luar. Nah kalau ini adalah orang-orang di dalam. Ada banyak bangsa sekeliling kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang di kota kita. Dikatakan orang mulai mencintai uang, lebih dari anything, tidak menghargai orang tua. Semua terjadi, saudara. Saudara baca tuh kitab 2 Timotius 3, ayat 2-4. Kita baca aja coba. Ini adalah hal-hal yang kita tidak bisa lewatkan demikian saja. Keadaan manusia pada akhir zaman, 2 Timotius 3 mulai ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau damai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bukankah ini potret zaman kita sekarang? Dan hal-hal ini bukan hal yang menyenangkan bagi orang percaya, bukan? Hal ini bukan menyenangkan, ini hal yang menyedihkan buat kita. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bersabarlah, karena Tuhan tahu akan ada hal-hal semacam ini. Jadi gereja dipersiapkan, kalau kamu lihat hal-hal semacam itu jangan kaget. Sabar saja. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau kita harus deal dengan hal-hal seperti itu, gereja, saudara, yang namanya keuangan gereja itu seperti telur di ujung tanduk, saudara. Enggak boleh salah. Ya enggak? Kenapa? Karena orang itu menjadi cinta uang di akhir zaman. Zaman dulu orang enggak care. Zaman dulu mana ada orang ngungkit-ungkit gereja, ini keuangan kok tidak pernah dilaporkan. Mana ada, saudara. Zaman akhir ini banyak. Kalau perlu laporannya sampai detail, kalau perlu ada copy receipt-nya lagi barangkali diminta. Saking cintanya dengan uang. Enggak. Manusia lebih mencintai diri sendiri. Oh banyak sekarang. Mana manusia care dengan orang lain sekarang? Enggak ada. Berontak pada orang tua. Waduh sering. Saya punya teman di Connecticut. Bukan di Connecticut lagi, di Indonesia lagi. Anaknya menceraikan orang tuanya. Gimana? Bukan suami dengan istri, anak dengan orang tua. Saya tidak mau lagi menyatakan bahwa itu orang tua saya. Gimana? Terjadi, saudara. Di Amerika sudah sering. Nah, kalau di Amerika jangan kaget, saudara, apapun terjadi di sini gitu ya. Di Indonesia sudah terjadi begitu. Ini adalah hal-hal yang menyedihkan. Orang suka berontak, tidak suka berdamai, tidak berpikir panjang. Sekarang saudara, saya berapa hari ini lihat di TV, saudara, ya, yang namanya pembunuhan itu aduh banyaknya. Urusannya cuma barang-barang sepele, saudara. Enggak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang. Pokoknya asal punya senjata bunuh aja selesai habis perkara. Padahal perkaranya enggak habis itu. Dia tahu juga itu. Tapi berpikir pendek. Ada halangan sedikit bunuh diri. Kalau enggak bunuh diri bunuh orang lain. Yang kurang ajar lagi bunuh orang lain terus bunuh diri. Nah itu kan enggak bertanggung jawab namanya kan. Kalau berani bunuh orang lain tanggung jawab dong. Saya bunuh orang lain habis itu bunuh diri. Yang dibunuh orang lainnya 17, dia bunuh diri yang mati 1. Enggak fair gitu kan saudara ya. Nah, itulah dunia kita. Semacam itu menyedihkan, hal yang mengecewakan. Anak-anak Tuhan sesama pelayan, oh saudara. Banyak kekecewaan. Siapa yang terlibat pelayanan dan tidak pernah merasakan seperti itu? Angkat tangan.
Kenapa? Karena kita ini manusia. Selamanya manusia itu akan mengecewakan saudara dan saya. Tidak, itu sudah bukan pertanyaan lagi. Apakah manusia itu seorang gembala sidang? Apakah manusia itu seorang sesama anggota, sesama pengurus, tetangga? Pada satu ketika bisa mengecewakan kita. Suami istri sama saja, anak sama saja, saudara. Tidak ada bedanya. Karena manusia itu punya ide, manusia itu punya pikiran, dan setiap pikiran itu unik. Dan kadang-kadang berlawanan satu dengan yang lainnya. Kalaupun saudara sudah sekarang baru mau menikah, mau pacaran. Apa sih gunanya pacaran? Mau cari tahu kan? Gimana? Saudara bisa sampai pacaran perak 25 tahun saudara. Tidak garanti. Seketika menikah tidak kecewa. Enggak ada jaminan. Karena apa? Manusia itu unik. Pikirannya unik. Biarpun saudara 25 tahun pacaran, saudara tidak akan bisa memahami seluruhnya. Pemikirannya. Pada satu ketika saudara akan bentrok juga pemikirannya. Waduh ini maunya begini, ini maunya begini. Ngomong-ngomong bentrok rumah tangga saudara, hal-hal yang sepele pun itu bisa jadi bentrok saudara. Soal taruh tisu di kamar mandi, oh jangan dikira itu hal yang tidak serius saudara. Tisunya tuh ada orang kalau di cantolan tisu itu maunya putarnya ke sana, jadi kalau ambil dari atas, ada orang suka putarnya ke sana, ambil dari bawah. Saya pernah kenal seorang pastor, udah lama saudara. Dia dengan istrinya tuh punya pasta gigi 2 biji di kamar mandinya. Satu dia punya, satu istrinya punya. Coba bayangin, sudah 40 tahun lebih kawin ini. Kenapa? Karena ada satu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Gara-gara sesimpel pasta gigi ini. Kalau dia itu orangnya rapi, kalau mencet pasta gigi itu selalu dari belakang. Jadi pasta gigi itu rapi bentuknya dari belakang, kalau dari belakang habis dilipat. Belakang lagi, jadi pasta gigi rapi, istrinya enggak, pek, begini. Jadi begitu dia masuk, ini pasta gigi udah peot semua di depannya begini. Baru pasta giginya ngumpul di belakang, ya enggak? Kalau dipencet depannya kan yang ngumpul di belakang. Dia benci sekali begitu, tidak bisa terpecahkan. Akhirnya udahlah, satu tutup mata, pokoknya you punya pasta gigi, saya punya pasta gigi. Mereknya sama, tapi yang satu rapi dari belakang, yang satunya pencet di tengah. Coba saudara, hal sekecil itu pun itu bisa jadi halangan. Jadi tidak, makanya Tuhan bilang bersabar. Karena urusannya kecil dalam pelayanan itu, gereja bisa pecah saudara, gara-gara urusan yang begituan itu. Saudara, tengok deh, tanya, kalau ada gereja yang pernah pecah gitu ya, tanya. Kira-kira urusannya belum tentu selalu serius. Ada yang memang serius urusannya, ya ada. Tapi ada yang hanya karena urusan begini. Hanya karena urusan nama gereja, hanya karena urusan jabatan seorang dan saudara hanya ada masalah seperti itu. Hanya karena seorang ketua kaum muda menulis di majalah kaum muda, gembala tersinggung. Ada yang begitu, ada gembala yang menulis begini, kaum mudanya tersinggung. Hal-hal yang sepele begitu. Padahal yang ditulis mungkin nggak sengaja, padahal mungkin salah cetak. Mengakibatkan perpecahan, karena salah cetak, yang salah bukan ini, bukan itu, yang salah pencetaknya. Misalnya demikian. Saudara, karena apa? Iblis itu selalu mencari peluang untuk menghancurkan gereja Tuhan. Dan saudara tahu nggak senjata yang paling ampuh? Fellowship. Pecahkan fellowshipnya. Karena kita tuh diikat oleh satu fellowship. Fellowship itu adalah satu satu perwujudan dari kasih yang mengikat kita bersama-sama. Kalau itu bisa diputuskan, hancur satu organisasi gereja itu. Fellowshipnya akan diserang. Jadi saudara waspada, kalau saudara pelayanan atau saudara anggota di sini, kalau ada yang kesenggol sedikit sakit hati, selesaikan aja deh. Gak usah dibawa keluar, gak usah didiskusikan ke orang lain, selesai di dalam. Saudara tahu itu senjatanya iblis, jangan sampai kita mau dipakai oleh iblis untuk memecahkan fellowship yang ada. Oke saudara, ada banyak hal yang tidak menyenangkan. Dan ini juga tidak sampai berhenti di sini, saudara. Ada hal-hal lain di luar ini. Coba Pak Stephen. Ada hal yang lain lagi selain masalah ini. Masalah budaya, masalah politik. Saudara ngomong-ngomong masalah politik, orang Kristen ini banyak kecewa di Amerika nih, benar nggak? Tanggal akhir Juni yang lalu, Supreme Court memutuskan apa? Pelarangan untuk perkawinan sesama jenis di tingkat federal itu tidak konstitusional. Berarti apa? Tidak boleh dilarang. Kalau ada orang mau kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu harus dibolehkan.
Nah gereja sekian tahun lamanya saudara, berusaha memperjuangkan apa yang namanya DOMA, Defense of Marriage Act. Jadi mempertahankan perkawinan. Undang-undang untuk mempertahankan perkawinan itu antara laki-laki dan wanita. Gagal saudara. Oh kekecewaan banyak. Ini hal-hal di luar saudara. Banyak hal yang mengecewakan. Sekarang ini hal semacam ini saudara, oh orang-orang gay, oh sukanya bukan main. Begitu dapat itu suka sekali. Nah buat gereja itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan saudara. Dan juga sangat membahayakan saudara. Sekarang bayangkan saudara ya, kalau ada orang gay masuk di sini, pasangan. Kemudian minta, Pak Semi, kami minta dikawinkan. Pak Semi sebagai gembala di sini pusing apa enggak? Secara kepercayaan kita menolak bukan? Karena kita tidak mempercayai itu. Kalau mereka tuntut di luar, karena itu berhak secara manusia, itu hak asasi manusia untuk dikawinkan. Trouble enggak gereja ini kira-kira? Trouble. Jangankan gereja Indonesia, di gereja-gereja besar pun mereka sudah pusing dengan urusan satu ini. Karena bagaimana caranya bisa menolak tanpa melawan undang-undang yang meninggikan hak asasi manusia di negara ini. Yang ini saja kalah. Karena apa? Dikatakan itu melanggar amandemen kelima dari konstitusi Amerika. Amandemen kelima itu menjamin hak asasi manusia itu harus, orang itu tidak boleh dibatasi keinginannya dan sebagainya sejauh tidak melanggar hukum. Jadi kalau ada laki-laki ingin kawin dengan laki-laki tidak boleh dihalangi dengan alasan apapun. Nah kalau gereja menghalangi jadi salah bukan di mata hukum. Jadi jangan anggap enteng seperti ini saudara. Kita sebagai orang percaya jangan anggap ringan hal semacam ini. Yang lebih parah lagi saudara, kaum gay itu juga membenarkan diri pakai Alkitab saudara. Oh jangan dikira mereka nggak ada Alkitabnya saudara. Bulan Desember yang lalu sudah terbit Alkitab yang namanya Queen James. Bukan King James, tapi Queen James Bible. Kalau saudara mau beli, dijual di Amazon.com $24.99. Terbit bulan Desember tahun lalu. Semua ayat, ini hanya perbedaannya dengan Alkitab saudara ini, hanya sekitar 8-12 ayat perbedaannya. Yaitu semua ayat yang mengatakan homoseksual itu diganti, disesuaikan gitu. Sehingga menjadi benar. Seperti kisahnya Lot itu yang kedua malaikat datang itu yang mereka penduduk lagi gedormu itu minta kedua laki-laki itu keluar untuk mereka mau berhubungan seks dengan laki-laki itu. Itu dihaluskan situ dihaluskan supaya jadi benar dan sebagainya. Ada 8 atau 12 ayat yang beda. Nah, makanya mereka namain Queen James Bible karena yang begini kan King James, jadi itu Queen-nya gitu. Nah saudara, jangan anggap enteng ini. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi semuanya? Karena ini sebenarnya adalah satu panggung dasar untuk mencapai di akhir zaman nanti saudara. Dalam Daniel 11:37, coba kita lihat itu. Daniel 11:37, saudara yang punya bahasa Inggris enggak? Dalam bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas karena dihaluskan. Coba dalam bahasa Indonesianya, itu. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam King James dikatakan, neither shall he regard the God of his father, nor the desire of woman. Oke, ini bicara soal si antikris. Bahwa dia itu bukan saja dia tidak menghormati Allah, tapi dia juga tidak memiliki hasrat kepada wanita. Kalau dalam bahasa Indonesia itu membingungkan saudara, di situnya tuh juga para alam tidak akan diindahkannya baik pujaan orang-orang perempuan. That's not it. Dia tidak memiliki desire. Jadi orang banyak menduga dalam penafsiran bahwa si antikris itu kalau bukan orang yang tidak menikah, yaitu adalah orang gay. Yang dia seorang laki-laki yang tidak menyukai wanita, dia lebih suka dengan sesama jenisnya. Dalam Daniel itu sudah disinggung figur si antikris itu demikian. Sehingga saudara, gay movement di Amerika ini atau di seluruh dunia ini, itu adalah satu movement yang paling cepat, yang paling pesat berkembang sekarang. Itulah sebabnya, tidak heran saudara, jangan kita anggap peristiwa ini oke, hanya begitu-begitu. Enggak, ini adalah penggenapan nubuat yang menuju kepada akhir zaman. Sudah mulai sampai di sana. Sekarang orang kawin
Laki-laki dengan laki-laki sudah sah. Di Kanada sudah sah lama, di Perancis sudah sah lama, di Amerika sah sekarang. Sudah tidak jadi problem lagi. Padahal Tuhan itu menciptakan sejak semula itu Adam itu dengan Eve, bukan Adam dengan Steve. Iya kan? Jadi Alkitab kan sudah jelas yang itu kan Adam dengan Eve gitu kan. Tapi dunia ini begitu. Nah, kenapa ini berlangsung seperti ini, Saudara? Karena ini kembali ke 2 Timotius tadi, manusia itu mulai mencintai dirinya sendiri, mengikuti dirinya sendiri. Sekarang orang itu menikah itu tujuannya apa itu orang sudah kabur. Kadang-kadang mereka hanya punya tujuan fisikal, kenikmatan duniawi, fisikal. Walaupun itu semua itu normal, Saudara. Kan kasih itu ada eros, kan? Tidak cuma agape dengan filia, ada eros juga. Dan itu eros itu diberkati oleh Tuhan juga. Tapi kalau melulu kita berdiri di atas eros, itu tidak akan work, Saudara. Itu tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Kalau cuma taunya eros. Nah, manusia itu diciptakan beda dengan binatang karena kita tidak cuma taunya eros, kita tahu ada filia, kita tahu ada agape. Itulah bedanya. Binatang dan semua makhluk yang lain taunya eros. Gitu. Sehingga kita ini harus tahu, nah manusia yang ini kita kembali kepada kedagingan. Unsur yang non eros itu bukan dari daging kita, Saudara. Itu seperti filia itu lebih pada understanding. Karena apa? Dia mulai mengasihi orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, teman misalnya. Tidak ada hubungan dengan kita. Filia itu lebih pada understanding bahwa oke, ini saya ingin mengasihi itu. Binatang tidak punya seperti itu. Eros itu adalah kasih yang keluarnya dari dorongan badani. Nah, manusia ini cenderung kembali kepada eros sekarang ini seperti itu. Sehingga munculnya kaum gay segala macam ini menjadi satu yang natural sekarang. Menjadi yang kewajaran muncul. Karena apa? Judgment-nya, dasar pemikirannya adalah eros. Nah, Saudara, kalau Saudara hanya ingin kepuasan seksual ataupun apapun, saya tanya, Saudara, siapa yang paling tahu tentang apa yang diingini oleh seorang laki-laki, perempuan atau laki-laki? Siapa yang tahu? Perempuan atau laki-laki? Ya laki-laki dong, Saudara. Perempuan menebak-nebak apa yang dia mauin, benar nggak? Perempuan sukanya apa? Siapa yang tahu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi kalau Saudara hanya ingin memuaskan yang itu, dapatnya gimana? Ya kalau laki-laki cari laki-laki lain, dia tahu persis apa yang Saudara mauin. Yang perempuan cari perempuan lain, dia tahu persis apa yang Saudara mauin. Tapi itu bukan kehendak Tuhan persoalannya. Karena Tuhan itu tidak menciptakan kita untuk kepuasan yang satu itu saja. Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk bertemu laki-laki dengan perempuan, salah satunya adalah untuk memenuhi dunia ini, untuk berkembang biak. Itu yang dilupakan mereka. Itu yang dilupakan. Hati kecewa. Saya nggak bisa ngerti ini. Ada yang bilang Tuhan itu tidak konsisten, nanti bilang begini, nanti bilang begitu.